Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan kecuali kalau Allah yang memudahkannya, kecuali kalau Allah yang mengizinkannya. Itulah sebabnya kita harus bersyukur dalam setiap ibadah kita. Bahkan syukur itu pun itu Allah yang memudahkan. Oleh karena itu pantas kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Subuh berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Setiap langkah menuju sholat itu akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, satu dosa terampuni, dan satu tingkat kemuliaan naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah dosa terhapus, kemuliaannya bertambah. Langkah lagi sekali, dosa terhapus, kemuliaan terangkat. Semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, ke tempat sholat, itu akan membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalatul Islam yang memang harus kita tauladani. Beliau telah sempurna dalam menyampaikannya, maka kita harus berupaya untuk sempurna pula dalam melaksanakannya. Kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mentaati dan mentauladaninya, dan mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk mengisi waktu kita pada pagi ini, barangkali tidak terlalu lama, tapi saya ingin mengingatkan kita dengan 3 hal yang terkait dengan manusia dalam Al-Quranul Karim yang kita harus pahami, karena kita adalah manusia. Yang pertama, hakikatnya. Yang kedua, wazifah, tugasnya. Yang ketiga, ghayah, tujuan. Jadi ada hakikat manusia, ada wazifah, fungsinya apa, kenapa Allah ciptakan. Dan yang ketiga, ghayah, tujuan. Jadi beda antara fungsi dengan tujuan berdasarkan kepada Al-Quran. Yang pertama sekali, manusia, hakikatnya, tabiatnya, itu adalah kumpulan antara fisik dan ruh. Kumpulan antara fisik dan ruh. Allah ciptakan, lalu Allah tiupkan ruh. Falamma sawaituhu
wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku telah sempurna menciptakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan padanya ruh saya. Berarti sempurna fisik, kemudian ditiupkan ruh, faqa'u lahu sajidin, tunduklah sujud. Ini tabiat, ini hakikat manusia dalam Al-Quranul Karim. Berarti kita ada fisik dan kita ada ruh. Oleh karena itu dalam kehidupan kita harus kita berimbang. Tidak boleh hanya sibuk dengan urusan fisik, tapi melupakan persoalan ruh. Dan bahkan sebaliknya juga tidak boleh. Tidak bisa kita hanya sibuk untuk mengurus ruh saja, tapi melupakan fisik. Dua-duanya harus berimbang. Karena Allah berikan keduanya dan kita harus pula menjaga keduanya. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah. Makanlah itu biasanya apa? Untuk urusan fisik. Maka makan itu juga bagian dari cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba bayangkan, makan saja itu urusan fisik kita. Tetapi harus kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Halal lagi baik. Ini untuk urusan fisik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti ada perintah keduanya dalam ayat ini. Dalam ayat yang pertama juga, sawaitu, aku sempurnakan, nafakhtu fihi min ruhi, lalu aku tiupkan padanya ruh saya. Di sini perlu diberikan penjelasan sedikit tentang ruhi, ruh saya. Ketika Allah mengatakan untuk Adam, saya tiupkan padanya ruh saya. Apa makna ruh saya di sini? Ada kesalahan dari orang-orang tertentu yang sekarang viral. Diartikan bahwa ruhi itu, bahwa kita, ruh kita itu, dalam diri kita ada ruh Allah dan berarti ada Allah. Ini satu kesalahan besar. Ada dalam kajian-kajian tarikat kadang seperti itu, yang meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan, karena Allah sendiri bilang wa nafakhtu fihi min ruhi. Berarti saya tiupkan padanya ruh saya. Berarti masuk ruh Allah ke dalam diri. Bukan itu maknanya. Ruh yang dimiliki Allah. Jadi sesuatu kalau diidhafahkan kepada Allah, itu lit tasyrif, itu untuk memuliakan sesuatu. Umpama baitun, artinya rumah. Sekarang disandarkan rumah itu kepada lafaz Allah. Jadi dia baitullah, rumah Allah. Ini lit tasyrif. Lit tasyrif itu artinya untuk menunjukkan kemuliaannya, karena Allah sandarkan lafaz itu kepada dirinya sendiri. Maka masjid-masjid disebut dengan Baitullah. Maka berbedalah Baitullah, rumah yang disebutkan, diidhafahkan di situ Allah, berbeda dengan rumah-rumah yang
rumah-rumah yang lain. Kenapa disebut di situ Baitullah, rumah Allah? Rumah yang sering disebut nama Allah, rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Allah, rumah yang memang membuat kita lebih bisa ingat kepada Allah. Mana yang bisa lebih ingat kepada Allah, di masjid apa di bioskop? Masjid. Maka disebut dengan Baitullah. Masuknya saja masuknya saja itu dianjurkan dulu untuk sholat 2 rakaat. Disebutlah dia dengan tahiyatul masjid. Apa makna tahiyatul masjid? Tahiyatan lirabbil masjid. Tahiyatan lirabbil masjid. Nah, itu yang makna dari tahiyatul masjid. Maka ayat tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata ruh itu diidhafahkan, disandarkan kepada Allah. Karena yang untuk istilah ruh yang disandarkan kepada Allah bukan hanya ini saja. Ruhullah disebut juga seperti itu. Nabi Isa disebut juga, kan disandarkan juga. Bahkan malaikat Jibril pun disebut seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang dipahami oleh sebagian, bahwa melalui ayat itu dapat dipahami bahwa di dalam diri kita ada Allah, maka itu kesalahan besar kalau dipahami secara zahir. Tapi yang benar itu tasyrif. Dan yang ada di ayat itu maksudnya adalah Adam alaihissalam. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Tapi dari ayat itu dapat dipahami bahwa manusia hakikatnya adalah dia punya fisik dan dia punya ruh. Maka kedua-duanya memerlukan membutuhkan. Ada kebutuhannya yang harus dipenuhi. Dan kita harus memenuhinya. Kita punya amanah yang memang harus memenuhinya. Ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan ruh. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, raihlah apa yang diberikan oleh Allah untukmu dalam persoalan-persoalan dunia. Raih itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kalian lupa dengan bagian kalian di akhirat. Bahkan untuk akhirat mesti kita lebihkan, karena itu kehidupan yang abadi dan lama. Kalau seandainya ada 2 masa yang berbeda waktunya, yang pertama sebentar, yang kedua lama, kira-kira bekal yang banyak untuk yang mana? Untuk yang sebentarkah atau untuk yang lama? Untuk yang lama. Dan dunia itu sebentar. Akhirat itu yang lama. Khairun wa abqa. Baik dan kekal. Nah, oleh karena itu, bekal kita jangan sampai salah. Karena banyak kadang yang salah dalam menilai, sibuk untuk mencari bekal dunia sebanyak-banyaknya, tetapi dia lupa untuk menumpuk-numpuk bekal akhirat yang sesungguhnya itulah yang lebih lama. Sibuk dengan akhirat saja melupakan dunia, itu ternyata juga tidak boleh. Ada banyak riwayat yang menunjukkan itu. Ada. Dan Nabi tidak setuju dengan perbuatan seperti itu. Seperti hadis-hadis yang saya kira juga sudah sering kita ulang-ulang dalam majelis kita ini. Tapi karena ada korelasinya dengan judul kita pada subuh ini, enggak apa-apa untuk kita ulang kembali. Seperti 3 sahabat yang datang menemui Nabi dan ketiga-tiganya ingin menandingi ibadah Rasul.
Rasul sudah dijamin masuk surga, Rasul sudah pasti diampuni, kita ini apalah katanya. Maka ia mencoba untuk menandingi Nabi. Datang dia ke rumah Nabi, tapi Nabi tidak ada. Yang ada adalah Aisyah, Ummul Mukminin. Kepada Aisyah dia menyampaikan keinginannya itu. Apa kata yang pertama? Agar ibadahnya banyak, maka dia akan puasa terus lalu tidak berbuka. Jadi enggak ada hari di mana dia akan berbuka, puasa terus. Yang satu lagi ingin sholat malam, tahajud terus, tidak tidur-tidur. Yang ketiga, ingin dia memperbanyak ibadah dengan cara tidak menikah. Karena dianggapnya bahwa menikah itu hanya akan melalaikan dari ibadah. Enggak tahu dia kalau menikah itu dia adalah bagian dari ibadah. Pulang Aisyah Ummul Mukminin disampaikan kepada Nabi. Nabi mengumpulkan sahabat dan naik ke mimbarnya. Apa kata Rasul di atas mimbarnya? Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kok ada orang yang berkeinginan begini-begini disebutkan oleh Nabi yang tadi itu. Nabi tak sebut orangnya. Nabi hanya sebut perbuatannya. Ini adalah salah satu dari fikih dakwah Nabi, hikmahnya dakwah Nabi. Yang penting kan bukan orangnya. Yang penting kan menyelesaikan persoalan. Fikrah yang mau diluruskan itu apa? Orangnya terserah siapa saja. Tapi kalau ada satu kesalahan, maka harus dirubah, harus diingkari. Maka Nabi mengingkarinya dan tidak menyebutkan sama sekali siapa orangnya, meskipun orangnya ada di bawah. Orangnya paham kalau yang dimaksud, ini saya maksudnya. Kok ada orang begini-begini kata Rasul. Ketahuilah, innama ana ahsyakum wa atqakum. Saya ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tidak ada orang lebih bertakwa kepada Allah daripada saya, kata Nabi. Dan saya puasa, tapi saya juga berbuka. Saya bangun malam dan saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikah dengan banyak wanita. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang benci sunnahku maka bukan golonganku. Nah, oleh karena itu melakukan hal yang tadi itu, melupakan dunia hanya untuk akhirat saja, itu bukan sunnah Nabi. Itu bukan kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sedang mengajarkan bagaimana harus ada keseimbangan. Karena memang hakikat manusia ada fisik dan ada ruh. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru. Kalau seandainya salat sudah ditunaikan, fantashiru, maka bertebaranlah kalian, carilah rizki Allah, pergilah kemana-mana, cari yang halal, yang memberinya Allah, kita tinggal mencari. Jadi tawakal kita setelah kita mencari. Dalam hadis kan, kalaulah kalian ini bisa bertawakal sebagaimana burung yang bertawakal, kalaulah bisa manusia seperti itu, niscaya mereka akan pergi dari rumahnya dalam keadaan lapar, tapi pulang dalam keadaan kenyang. Tapi kan harus terbang. Dia tidak berdiam di sarangnya, lalu kenyang. Tidak. Keluar dalam keadaan lapar, perut kosong, dan kemudian pulang bitana. Bitana itu dari kata batnun. Batnun itu artinya perut. Bitana, perut penuh isi. Jadi pulang sudah dalam keadaan kenyang. Tapi syaratnya terbang. Maka yang diperlukan dari kita sekarang ini terbang itulah. Tapi jangan dimaknai terbang ini nanti. Terbang yang sebenarnya. Pergilah, carilah. Kita mau kerja apa, nggak ada masalah, asalkan halal.
Jadi hilangkan minder, hilangkan malu. Yang penting kita berbuat untuk sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja. Kalau halal kenapa harus malu? Orang berbuat maksiat aja tidak malu dia. Masa kita yang halal bisa malu? Orang bekerja untuk sesuatu yang haram aja tidak malu dia. Kita masa malu untuk yang halal. Maka kalaulah kalian tawakalnya sama dengan burung, yang akan terjadi adalah seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak ada yang harus kita ragukan, tidak ada yang harus kita risaukan dalam persoalan rezeki, karena memang rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Tinggal lagi kita yang harus terbang untuk mencari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang harus diingat, jangan sampai gara-gara terbang lupa untuk urusan jiwa. Dunia ambil, tapi jangan sampai lupa urusan akhirat. Saat kita bekerja lalu azan zuhur, berhenti bekerja. Bukankah kita mencari rezeki yang diberikan oleh Allah? Bukankah Allah yang memberikan rezeki kita itu? Lalu buat apa ditinggalkan sholat? Gara-gara mencari rezeki. Rezeki dia yang memberikan. Lalu kita tinggalkan sholat gara-gara kita ingin mendapatkan rezeki. Jangan-jangan justru rezeki semakin jauh. Atau kalaupun dapat, tapi tidak berkah. Kalaupun dapat, mungkin orang mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Mungkin orang berbuat maksiat dalam mencari rezekinya. Mungkin banyak yang dia dapat. Tetapi tidak ada keberkahan di situ. Karena keberkahan yang diberikan oleh Allah itu juga adalah bagian dari rezeki dan nikmat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita untuk memahami bahwa ketika disebut rezeki, disebut nikmat, janganlah pernah hanya membayangkan dalam bentuk harta. Keberkahan yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya adalah bagian dari rezeki juga. Berkah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk beribadah itu juga adalah rezeki. Kemampuan kita bekerja, kemampuan kita dimampukan oleh Allah, itu sudah bagian dari rezeki. Karena akan beda nanti orang yang sakit, orang yang sehat. Ada orang sehat tapi malas. Ada orang sakit tapi rajin. Walaupun sakit tapi apa itu semua? Maka wajarlah dunia ini disebut sebagai permainan kan. La'ibun walahun, permainan yang melalaikan. Kalau kita lewat di jalan, tiba-tiba ada bendera putih, ada yang meninggal. Lewat lagi sedikit, ada orang pesta. Yang di sini orang bersedih, yang di sana orang bergembira. Itulah dunia. Dan Allah sudah gambarkan, Nabi sudah menyampaikan. Nah, oleh karena itu, ambillah dunia seperlunya dan berikan sisanya untuk akhirat. Fisik penuhi, jiwa penuhi. Nah, inilah yang dapat kita pahami dari hakikat manusia. Siapa manusia? Nah, itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Tentu saja penjelasannya akan lebih panjang dari itu, tapi saya ingin masuk pada poin yang kedua sedikit tentang wazifah. Wazifah itu apa tugasnya? Kalau kita lihat ayat dalam penciptaan Adam, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, saya ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Siapa yang mau diciptakan Allah ketika itu? Yang ingin diciptakan Allah siapa? Adam. Tapi kan Allah tidak sebut Adamnya. Kan seharusnya ini ja'ilun fil ardi Adam. Karena Adam belum ada ketika itu. Ini baru
keinginan, rencana Allah untuk menciptakan yang namanya Adam. Lalu disampaikan di hadapan para malaikat. Malaikat sedikit agak protes, kenapa dijadikan yang suka berbuat berkelahi, berperang, menumpahkan darah. Kami ini kan cukuplah untuk bertasbih pada kamu. Kalian tidak tahu apa yang saya ketahui. Dan Allah yang ingin diciptakannya ketika itu adalah Adam alaihissalam. Tapi Allah tidak sebut kata Adamnya, Allah justru menyebut tujuan untuk apa Adam diciptakan. Berarti yang akan ada di muka bumi bukan hanya Adam, tapi Adam wa dzurriyyatuhu. Adam dan keturunan-keturunannya. Allah kan bilang, ini ja'ilun fil ardi. Saya ingin jadikan di muka bumi. Kalau disebut Adam, jangan-jangan Adam aja yang akan ada. Tidak enak hidup sendiri itu. Tapi ketika Allah sebutkan fungsinya, maka tujuan Adam untuk jadi khalifah dan zuriat Adam juga untuk khalifah. Untuk memakmurkan bumi ini. Jadi manusia diciptakan, ketika bumi sudah diciptakan, maka Allah ciptakan pula siapa yang memakmurkan, siapa yang menghidupkan bumi ini, siapa yang membuat dia menjadi indah dan baik. Itulah manusia. Ketika manusia sudah tidak melakukan itu, berarti mereka lupa dengan kenapa dan untuk apa dia diciptakan. Apa wazifahnya? Apa tugasnya? Lupa dia. Kalau seandainya di muka bumi ini bukan untuk memakmurkannya. Oleh karena itu, semua bentuk sikap yang akan merusak bumi Allah itu menjadi satu hal yang salah. Karena manusia diciptakan untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan atau untuk merusakkan. Manusia dihadirkan untuk memakmurkannya, bukan untuk merusaknya. Kalau untuk merusak, berarti itu salah. Maka dalam ayat dikatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad, nyata kerusakan itu. Kenapa bisa terjadi? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Oleh karena itu kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang membangun, bukan merusak. Pemimpin dalam artian pada semua level. Pemimpin apa saja. Jadi pemimpin di keluarga, jadilah pemimpin yang membangun, bukan merusak. Bagaimana membangun dalam keluarga? Ya, saya kira kita punya materi di masjid ini khusus dengan kajian-kajian keluarga kan, seperti yang diisi oleh Dr. Hidayatullah. Itu bagaimana membangun keluarga. Belajar dari sejarah para sahabat untuk membangun keluarga. Itu makna khalifah dalam artian itu. Kalau menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi, jangan jadi pemimpin yang merusak. Kalau seandainya dia jadi pemimpin tapi merusak, berarti lupa dengan wazifah. Lupa dia dengan untuk apa tujuannya sebenarnya dia ada. Padahal Allah sudah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka diturunkanlah syariat agar bumi ini menjadi makmur. Dalam catatan sejarah syariat Islam ketika dipimpin khalifah yang memang benar-benar berpegang kepada Al-Quran, 2/3 bumi Allah ini pernah dipimpin dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan disitulah kemakmuran dunia yang sebenarnya. Sulitnya ada orang miskin coba pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kenapa demikian? Karena memang dia laksanakan khalifahnya.
Allah yang mengatur. Kalian kalau ingin memakmurkan bumi ini caranya oleh Allah. Ini yang harus kalian pegang. Ini yang harus dilaksanakan. Ini yang harus dijauhi. Kan Allah sudah atur dalam hukumnya. Hukum itu kan hanya dari dua sisi. Dari sisi perintah dan dari sisi larangan. Setiap ada perintah, pasti di situ ada baiknya. Dan setiap ada larangan, pasti di situ ada buruknya. Pasti itu, tidak boleh kita ragu. Nah, ketika Allah perintahkan lalu kita tinggalkan, berarti kita jauh dari kebaikan yang ada pada perintah tadi. Pada saat Allah melarang sesuatu, lalu kita kerjakan, berarti kita mendekatkan diri kita kepada keburukan. Allah sudah larang, lalu kita kerjakan. Tapi berapa banyak kemungkaran-kemungkaran terjadi di muka bumi. Kenapa begitu kehidupan menjadi tidak nyaman? Karena berarti banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Semakin banyak, berarti hidup kita akan semakin sengsara. Karena fungsi khalifah tidak terlaksana. Saya kira ini pembahasannya juga akan panjang. Tidak saya sampaikan semuanya mengingat waktu juga. Saya ingin masuk pada poin yang ketiga. Jadi tadi apa? Hakikatnya, kemudian wazifahnya. Yang ketiga, ghayah. Al-ghayah. Ghayah itu tujuan. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni. Ya'buduni itu diantara maknanya liyuwahiduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk bertauhid kepadaku. Itulah ghayah. Dan ghayah inilah yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan. Enggak cukup hanya sebagai khalifah yang memakmurkan bumi. Hubungan sama Allah apa? Ini dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, manusia, tidaklah aku ciptakan kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu kehidupan kita 24 jam itu semuanya mesti liwahidun, mesti terhubung dengan Allah. Kalau kita pahami baik-baik, Nabi kita mengajarkan kita berdoa dalam setiap penggalan hidup yang kita lewati. Mulai dari kita bangun sampai bangun kembali. Pas kita bangun, siapa yang kita ingat pertama kali? HP. Pas bangun yang paling ingat apa? HP. Allah, kan ada doa. Pas bangun apa? Alhamdulillah allazi ahyana wa ilaihin nusyur. Kata alhamdulillah baru saja kita bangun, harus connect langsung dengan Allah. Itu liwahidun. Kalau kita bangun biasanya kita kemana? Kamar mandi. Masuk kamar mandi ada doanya enggak? Baca lagi. Keluar ada lagi. Setiap penggalan hidup kita, dari kita bangun sampai bangun kembali, ada Nabi mengajarkan. Kalau itu kita laksanakan, seandainya benar-benar kita laksanakan itu, tidak ada saat di mana kita tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita mungkin kita mau sholat subuh ganti pakaian, ada lagi doanya. Mungkin kita mau sisir rambut, bercermin dulu sebelum pergi ke masjid. Walaupun ke masjid tetap juga bercermin kan, pasang peci baik-baik. Ada lagi doanya. Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau telah membaikkan rupaku, maka baikkan pula akhlakku.
Selalu dihubungkan fisik dan ruh. Padahal bercermin tuh, saat bercermin pun yang kita ingat, itu dia. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semua itu kalau kita lakukan akan menjadi pahala dan kebaikan. Pasti akan jauh dari dosa dan kemaksiatan kalau seandainya benar-benar kita membaca atau mengingat Allah dalam setiap gerakan kita. Kita mau kemana aja. Nanti keluar dari rumah, ada enggak doa? Ada. Naik kendaraan, ada enggak doanya? Oleh karena itu, keselamatan kita dalam berkendaraan, jangan andalkan keahlian kita dalam menyetir. Saya ini kan ahli menyetir nih, jam terbang saya sudah lama, pasti selamat. Enggak. Karena keselamatan diberikan oleh Allah. Nabi saja kalau jalannya datar, kalau jalannya mendaki, kalau jalannya menurun, ada enggak yang dibacanya? Untuk apa itu semua? Liyuwahhidun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liyuwahhidun. Supaya mereka beribadah, menyembahku, mentauhidkan. Maka segala sesuatu harus kita hubungkan dengan Allah. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kemampuan dan kelebihan kita dalam hidup ini. Kalau kita andalkan kelebihan kita itu sangat terbatas. Tapi kalau kita andalkan keberkahan dari Allah, sesuatu yang barangkali mustahil dalam pikiran kita, tapi kalau Allah menghendaki maka bisa terjadi. Jadi tidak boleh putus asa. Orang kalau sudah kena penyakit kanker payudara umpamanya, atau saratan, dalam istilah Arab saratan, itu seolah-olah tidak ada harapan. Nggak ada harapan kalau mengandalkan keahlian dokter. Tetapi ada enggak yang sehat? Ada. Kok bisa? Berarti ada kekuatan lain. Maka enggak ada cara lain kecuali kita selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, bawa Allah, ingat Dia. Bahkan Nabi pun mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Semua perbuatan yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, berarti kalau tidak dimulai dengan bismillah itu maksudnya ya berarti kita tidak mengingat Allah di awal perbuatan itu. Fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Terputus di situ qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Baik, ikhwati fillah, sekira ketiga poin itu mungkin memerlukan penjabaran yang cukup panjang, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sedikit dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita pahami. Jadi 3 hal pada manusia, hakikatnya, wazifahnya, dan ghayah, tujuannya. Semua ada dalam Al-Quranul Karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Atau ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, sekira kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah. Semoga kita selalu dimudahkan untuk tetap ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan
Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini. Bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.